Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Dwiki Maulana Nugraha Haritonga dengan nomor induk mahasiswa 1811021. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya dengan judul penerapan hukuman terkait jarima zina berdasarkan perspektif kanun jinayat di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, berbicara masalah zina ini sendiri merupakan hubungan seksual yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar suka sama suka keduanya dan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah di dalamnya. Sedangkan menurut ensiklopedia Islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum diikat oleh suatu perkawinan yang sah tanpa disertai keraguan dalam hubungan seksual tersebut. Jadi mereka melakukan hubungan tersebut tanpa adanya keraguan dan atas dasar suka sama suka antara keduanya. Sedangkan menurut kanun jinayat Aceh ini sendiri, zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Nah, karena kita membahas masalah kanun jinayat di Aceh ini, jadi alangkah baiknya kita membahas atau mengenal lebih jauh daerah Aceh ini sendiri. Aceh sendiri merupakan daerah istimewa di Indonesia dan satu-satunya provinsi di Republik Indonesia ini yang mendapatkan kewenangan untuk menjalankan syariat dan hukum Islam sepenuhnya, seperti yang terpaut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Karakter sosial kemasyarakatan dengan budaya Islam inilah yang menjadikan Aceh untuk mendapatkan kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan, yang kemudian pemerintahan itu disebut otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus ini diupayakan untuk menjaga dan mempertahankan budaya masyarakat Aceh yang berintikan ajaran Islam atau syariat Islam. Penerapan syariat Islam ini sendiri bertujuan untuk memenuhi salah satu aspirasi rakyat Aceh. Yang salah satu aspirasi rakyat Aceh ini yakni kebutuhan menjaga identitas. Karena Islam sendiri merupakan identitas di daerah Aceh yang telah terbangun melalui proses perjalanan sejarah yang katanya panjang. Artinya identitas Aceh ini kita sudah kenal dengan Islam dan syariat Islam yang sudah melekat di daerah Aceh ini sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas kanun jinayat Aceh ini sendiri dan juga penerapan terkait jarima zina atau pelaku tindak pidana zina di dalam kanun jinayat Aceh ini. Pada tanggal 27 September 2014, DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan sebuah kanun jinayat yang terbaru dan lebih lengkap cakupannya, yaitu Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Tentang hukum jinayat itu sendiri. Dan konsep daripada kanun ini merujuk dari berbagai mazhab dan tidak hanya berkonsep dari satu mazhab yang mayoritas dianut oleh masyarakat Aceh itu sendiri. Jadi pengambilan konsep ini dari berbagai mazhab dan tidak hanya terpaku pada satu mazhab saja. Di sini pemeluk agama Islam di Aceh wajib untuk mengikuti dan menaati serta mengamalkan syariat Islam yang sudah diatur dalam kanun jinayat itu sendiri. Nah, sedangkan bagi pemeluk agama lain atau non-muslim yang tinggal di Aceh itu wajib untuk menghormati pelaksanaan syariat Islam, atau juga mereka diperbolehkan untuk memilih apakah ingin menundukkan diri secara sukarela terhadap kanun Aceh ini sendiri atau mereka berhak untuk mengikuti KUHP Indonesia. Penerapan hukuman bagi tindak pidana zina itu terdapat dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan dihukum dalam bentuk hukuman yang bisa berupa hudud dan taksir. Bunyi dari pasal 33 ayat 1 ini yang pertama, setiap orang dengan sengaja melakukan jarima zina diancam dengan uqubah hudud atau cambuk 100 kali. Jadi bagi pelaku zina ini di dalam kanun Aceh dijelaskan akan diberikan hukuman hudud
atau cambuk 100 kali. Sedangkan pasal 33 ayat 2 berbunyi, setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diancam dengan hukuman hudud, yakni cambuk 100 kali dan ditambah hukuman taksir atau denda paling banyak 120 gram atau berupa penjara paling lama 12 bulan. Jadi dalam pasal 33 ayat 2 ini dijelaskan bahwa setiap pelaku zina yang mengulangi kesalahan yang sama akan mendapatkan hukuman hudud atau cambuk 100 kali dan juga taksir yang bisa berupa hukuman denda 120 gram emas atau penjara paling lama 12 bulan. Dalam pasal 33 ayat 3 dijelaskan, setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarima zina ini diancam dengan hukuman taksir dan cambuk paling banyak 100 kali serta denda paling banyak 100 gram emas murni dengan penjara paling lama 100 bulan. Jadi untuk badan usaha atau orang yang dengan sengaja menyediakan fasilitas untuk orang lain melakukan perbuatan zina ini akan dihukum dengan hukuman hudud berupa 100 kali cambuk atau denda tambahan berupa 100 gram 1000 gram emas dan penjara paling lama 100 bulan. Jadi mengenai sanksi-sanksi yang saya sebutkan dalam pasal 33 tadi di dalam kanun jinayat itu tidak sepenuhnya mengadopsi para pendapat imam mazhab. Pemerintah Aceh juga melakukan pembaharuan dengan melakukan ijtihad sendiri terkait dengan adat istiadat dan kondisi masyarakat Aceh. Mereka juga berusaha memakai ketentuan-ketentuan lama yang dianggap masih baik untuk digunakan, serta mencari serta merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul untuk jalannya. Oke, kita sudah berada di ujung video. Jadi harapan saya kepada pemerintah Aceh agar tetap teguh pada prinsipnya, yaitu daerah mereka menjalankan syariat Islam sepenuhnya, dan juga untuk kita semua agar senantiasa menjauhi perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam zina itu tersebut, karena zina ini merupakan perbuatan yang buruk dan banyak dampak negatifnya. Salah satu yang paling berbahaya itu zina ini dapat merusak tatanan keluarga. Oke, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.